Hari pertama kerja, hmm, aku langsung dihina. Tapi mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Seorang wanita berhijab dengan penampilan sederhana melangkah gugup di hari pertamanya kerja. Namun belum sempat beradaptasi, ia sudah menjadi bahan hinaan atasannya sendiri. Dianggap tidak pantas, diremehkan di depan rekan kerja, bahkan dipermalukan tanpa alasan yang jelas. Semua orang mengira dia hanyalah karyawan biasa yang tidak punya apa-apa. Hingga suatu hari, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Wanita yang selama ini dihina itu ternyata adalah calon istri CEO perusahaan tersebut. Dan saat kebenaran itu terungkap, penyesalan datang, tapi semuanya sudah terlambat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh drama, emosi, dan pelajaran hidup yang bisa membuka hati dan pikiran kita. Setiap cerita di channel ini diangkat untuk menghibur sekaligus memberi makna mendalam. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Pagi itu, suasana di depan gedung Megah Arta Group tampak sibuk seperti biasanya. Para karyawan datang dengan langkah cepat, mengenakan pakaian rapi dan penuh percaya diri. Di antara mereka, seorang wanita berhijab berjalan pelan, sedikit berbeda dari yang lain. Namanya Nadia. Hijabnya terpasang rapi membingkai wajahnya yang tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, bahkan cenderung biasa dibandingkan karyawan lain yang tampil lebih glamor. Namun di balik kesederhanaannya, ada sorot mata yang penuh keteguhan dan ketenangan. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Nadia menarik nafas dalam sebelum melangkah masuk ke dalam gedung. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesampainya di dalam, ia disambut suasana kantor yang sibuk. Suara keyboard, percakapan singkat, dan langkah kaki memenuhi ruangan. Beberapa karyawan sempat melirik ke arahnya, namun hanya sekilas, tanpa ketertarikan. Ia berjalan menuju meja yang sudah disiapkan untuknya. Namun belum sempat ia benar-benar duduk dengan tenang, sebuah suara keras dan tajam memecah suasana. "Itu kamu karyawan baru?" Nadia menoleh. Seorang pria berdiri dengan tatapan merendahkan. "Penampilanmu seperti itu? Serius kamu kerja di sini?" Lanjutnya dengan nada sinis. Ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian menahan senyum, sebagian lainnya pura-pura tidak peduli. Pria itu adalah Raka, manajer divisi yang terkenal keras dan tidak segan merendahkan bawahannya. Nadia berdiri diam beberapa detik. Ia tidak membalas, tidak marah, bahkan tidak menunjukkan ekspresi tersinggung. Ia hanya menunduk sedikit, lalu menjawab dengan suara lembut. "Iya, Pak. Hari ini hari pertama saya." Jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin meremehkannya. "Terlalu lembut untuk dunia kerja seperti ini," bisik seseorang pelan. Raka tersenyum tipis, penuh sindiran. "Ya sudah, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan di sini." Kalimat itu terdengar seperti tantangan, sekaligus ancaman. Namun yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu adalah wanita berhijab sederhana yang mereka anggap lemah ini bukanlah orang biasa. Dan hari pertama ini hanyalah permulaan. Sejak hari pertama, suasana kerja Nadia tidak pernah benar-benar nyaman. Raka, sang manajer, seolah menjadikannya target utama. Setiap gerak-gerik Nadia selalu diawasi. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Di pagi hari kedua, bahkan sebelum Nadia sempat menyalakan komputernya, suara Raka sudah terdengar. "Kamu datang kerja itu tepat waktu, bukan hanya sekedar hadir. Jangan lambat seperti ini lagi." Padahal, Nadia datang hanya beberapa menit sebelum jam kerja dimulai. Tidak terlambat,
bahkan masih sesuai aturan. Namun, ia hanya mengangguk pelan. Iya, Pak. Hari demi hari berlalu. Tekanan itu semakin terasa. Raka mulai memberinya tugas yang jauh lebih berat dibanding karyawan lain yang sudah lebih lama bekerja. Mulai dari membuat laporan mendetail, analisis pasar, hingga revisi strategi kampanye, semuanya harus selesai dalam waktu singkat. Kamu karyawan baru, jadi harus kerja 2 kali lebih keras. Jangan berharap dimanja di sini, katanya dingin. Beberapa rekan kerja mulai merasa kasihan, tapi tidak ada yang berani membela. Mereka tahu, siapapun yang menentang Raka akan ikut menjadi sasaran berikutnya. Namun yang membuat semua orang heran, Nadia tidak pernah mengeluh. Setiap tugas yang diberikan, ia kerjakan dengan tenang. Ia bahkan sering tetap tinggal di kantor saat semua orang sudah pulang. Lampu di sudut ruangannya masih menyala hingga larut malam. Suara ketikan keyboard terdengar pelan di tengah keheningan kantor. Sesekali, ia berhenti sejenak, menarik nafas, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan fokus. Tak ada drama, tak ada keluhan. Hasilnya, semua tugas yang diberikan Raka selalu selesai. Bahkan, seringkali hasilnya jauh lebih rapi dan detail dibanding karyawan lain. Namun alih-alih memuji, Raka justru semakin kesal. Ia merasa posisinya terancam. Baginya, tidak masuk akal seorang wanita berhijab yang tampak sederhana bisa bekerja sebaik itu. Suatu siang saat melihat laporan Nadia yang hampir sempurna, Raka meletakkannya kembali di meja dengan kasar. Kamu pikir ini sudah bagus? Standar saya jauh lebih tinggi dari ini. Padahal, tidak ada kesalahan berarti di dalamnya. Nadia menatap laporan itu sebentar, lalu mengangguk. Baik, Pak, saya perbaiki. Jawaban itu justru membuat Raka semakin tidak puas. Ia mengharapkan perlawanan. Ia ingin melihat Nadia gagal, marah, atau menyerah. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan, yang sulit ia pahami. Tanpa disadari, di balik sikap tenang itu, Nadia sedang mengamati semuanya. Ia melihat bagaimana orang-orang diperlakukan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana lingkungan kerja berjalan. Seolah-olah ia bukan sekedar karyawan baru, seolah ia sedang menilai sesuatu yang lebih besar, dan tanpa disadari Raka, setiap sikap kasarnya sedang membawa dirinya semakin dekat pada penyesalan besar. Beberapa hari setelah kejadian laporan itu, Raka mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak puas hanya mengkritik Nadia di balik meja. Kali ini, ia ingin mempermalukannya di depan banyak orang. Kesempatan itu datang saat perusahaan akan melakukan presentasi penting dengan klien besar. Sebuah proyek bernilai miliaran rupiah. Semua orang tahu, presentasi ini biasanya dibawakan oleh senior berpengalaman. Namun secara tiba-tiba, Raka membuat keputusan yang mengejutkan. Kali ini, yang presentasi Nadia. Ruangan langsung gempar. Serius, Pak? Tanya salah satu karyawan, tak percaya. Raka menyilangkan tangan, tersenyum tipis. Kalau dia memang sebaik yang terlihat, harusnya ini bukan masalah, kan? Semua orang tahu, ini bukan kesempatan. Ini jebakan. Nadia sendiri tampak tenang. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Pak, saya siap. Padahal, ia baru diberitahu beberapa jam sebelum presentasi dimulai. Waktu yang sangat tidak masuk akal untuk mempersiapkan materi sebesar itu. Beberapa rekan mencoba mendekatinya. Nadia, ini terlalu mendadak. Kamu yakin? Bisik salah satu dari mereka. Nadia tersenyum lembut. Tidak apa-apa, saya akan mencoba yang terbaik. Waktu berjalan cepat. Ruang meeting mulai dipenuhi oleh klien penting. Suasana menjadi tegang, semua mata tertuju ke depan. Raka duduk di kursinya dengan santai, menunggu momen Nadia gagal. Ini akan jadi akhir dari kepercayaan dirinya, pikirnya. Lalu, nama Nadia dipanggil. Ia berdiri. Dengan langkah tenang, wanita berhijab itu berjalan ke depan ruangan. Beberapa orang bahkan sudah bersiap melihatnya gugup, atau mungkin salah bicara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Nadia membuka presentasi dengan suara tenang dan jelas.
Ia menjelaskan data dengan terstruktur, menyampaikan strategi dengan logika yang kuat, dan menjawab pertanyaan klien tanpa ragu. Setiap slide terasa hidup, setiap kalimat terasa meyakinkan. Perlahan, ekspresi para klien berubah. Dari ragu menjadi tertarik. Dari tertarik menjadi kagum. Ruangan yang tadi penuh tegangan, kini penuh perhatian penuh. Tak ada yang berbicara. Semua fokus pada Nadia. Bahkan, salah satu klien senior mengangguk pelan, tanda setuju. Sementara itu, Raka yang tadi yuveren mulai berubah ekspresi. Dahinya mengkerenyit, tangannya mengepal pelan. Ia tidak menyangka, sama sekali. Presentasi itu ditutup dengan sempurna. Dan saat Nadia selesai, ruangan hening beberapa detik. Lalu terdengar tepuk tangan. Tidak meriah, tapi cukup untuk membuat semua orang sadar bahwa sesuatu yang tak terduga baru saja terjadi. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa terancam. Sejak hari presentasi itu, suasana di kantor tidak lagi sama. Nama Nadia mulai sering dibicarakan. Bukan karena ia mencari perhatian, tapi karena kemampuannya yang tidak bisa diabaikan. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya acuh kini mulai mendekat. "Presentasimu kemarin keren banget," ujar salah satu dari mereka dengan tulus. "Jarang ada yang bisa setenang itu di depan klien besar," tambah yang lain. Nadia hanya tersenyum sederhana. "Terima kasih, saya masih banyak belajar." Namun pujian itu justru menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi satu orang. Raka. Setiap kali mendengar nama Nadia disebut, wajahnya langsung berubah. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin seseorang yang ia anggap tidak layak justru mendapatkan perhatian seperti itu? Egonya mulai terusik. Suatu pagi, ia memanggil Nadia ke ruangannya. "Kamu pikir setelah satu presentasi, kamu sudah hebat?" Katanya dingin tanpa basa-basi. Nadia berdiri tenang di depannya. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Jawaban itu lagi-lagi terlalu tenang. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Nadia dengan tajam. "Mulai sekarang, saya akan lihat kemampuanmu yang sebenarnya." Sejak saat itu, tekanan terhadap Nadia semakin meningkat. Ia diberi tugas-tugas yang lebih kompleks, bukan hanya sekedar laporan atau analisis, tapi juga proyek-proyek yang biasanya ditangani oleh tim senior. Deadline dibuat semakin sempit, instruksi sering berubah-ubah. Kesalahan sekecil apapun langsung dibesar-besarkan. Di depan tim, Raka tidak segan mengkritiknya. "Kerjaan seperti ini saja tidak rapi. Jangan buat saya menyesal sudah memberi kamu kesempatan." Beberapa rekan mulai merasa tidak nyaman melihat perlakuan itu. Namun, lagi-lagi, tidak ada yang berani bicara. Yang membuat semuanya semakin membingungkan adalah Nadia tetap sama. Ia tidak marah, tidak membantah, tidak juga menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setiap kritik diterimanya dengan tenang. Setiap tugas diselesaikannya dengan fokus. Bahkan saat tekanan semakin besar, sikapnya justru semakin stabil. Suatu malam saat hampir semua karyawan sudah pulang, salah satu rekan melihat Nadia masih duduk di mejanya. Lampu di sekitarnya sudah redup. Hanya layar laptopnya yang menyala. "Kamu belum pulang?" tanya rekannya. Nadia tersenyum kecil. "Sebentar lagi, masih ada yang perlu diselesaikan." "Capek ya pasti?" Nadia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, ini bagian dari proses." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Sementara itu, di ruangan lain, Raka memperhatikan dari kejauhan. Entah kenapa, semakin ia menekan Nadia, ia justru merasa tidak menang. Alih-alih melihat Nadia hancur,
Ia justru melihat sesuatu yang berbeda. Ketahanan, kesabaran, dan kekuatan yang tidak terlihat. Perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Bukan lagi sekedar kesal, tapi iri. Dan tanpa ia sadari, rasa iri itu mulai mendorongnya melakukan sesuatu yang lebih jauh dari sekedar tidak adil. Pagi itu, suasana kantor Arta Group terasa berbeda dari biasanya. Sejak awal masuk kerja, bisik-bisik sudah terdengar di berbagai sudut ruangan. Katanya CEO mau datang hari ini. Serius? Kok mendadak banget? Beberapa karyawan mulai terlihat lebih rapi dari biasanya. Meja dibersihkan, laporan dicek ulang, bahkan suasana menjadi lebih tegang. Kedatangan CEO bukan hal yang sering terjadi, apalagi tanpa pemberitahuan resmi. Di tengah suasana itu, Nadia tetap duduk di mejanya seperti biasa. Hijabnya rapi, wajahnya tenang, dan tangannya sibuk menyelesaikan pekerjaan. Seolah tidak ada yang berubah. Berbeda dengan Raka. Sejak mendengar kabar itu, ia langsung gelisah. Ia mondar-mandir, memastikan semuanya terlihat sempurna. Kalian pastikan tidak ada kesalahan hari ini. Saya tidak mau ada yang memalukan di depan CEO, katanya tegas. Semua orang langsung sibuk. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu utama. Suasana mendadak hening. Seorang pria dengan setelan rapi masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tegas, wibawanya kuat. Itulah Arvin Pratama, CEO muda yang dikenal cerdas dan berpengaruh. Semua karyawan langsung berdiri. "Selamat pagi, Pak." Arvin hanya mengangguk singkat, lalu berjalan perlahan menyusuri ruangan. Tatapannya tajam, mengamati setiap sudut, setiap orang. Raka segera mendekat dengan senyum penuh hormat. "Selamat datang, Pak. Kami sudah menyiapkan laporan untuk Anda." Namun Arvin tidak langsung menanggapi. Langkahnya terus berjalan, hingga tiba-tiba ia berhenti. Tatapannya tertuju pada satu titik. Seorang wanita berhijab yang duduk tenang di mejanya. Nadia. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Raka mulai merasa ada yang aneh. Arvin melangkah mendekat. Ekspresinya yang tadi serius, perlahan berubah. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. "Kenapa kamu tidak bilang kamu kerja di sini?" Suara Arvin terdengar jelas. Seluruh ruangan langsung membeku. Semua orang saling pandang. Apa maksudnya? Nadia berdiri perlahan. Ia menatap Arvin dengan tenang, lalu tersenyum tipis. "Maaf, saya ingin mencoba semuanya dari awal." Jawaban itu membuat suasana semakin tidak bisa dipahami. Raka yang berdiri di dekat mereka mulai merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak mengerti, tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Mereka saling kenal, namun tidak ada yang berani bersuara keras. Arvin menatap Nadia beberapa detik lagi, lalu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan di saat itulah, suasana berubah dari sekedar tegang menjadi penuh tanda tanya. Tak ada yang tahu bahwa momen ini adalah awal dari terungkapnya sebuah fakta besar yang akan mengubah segalanya. Suasana ruangan masih dipenuhi keheningan yang aneh. Semua mata tertuju pada Nadia dan Arvin. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Raka berdiri kaku di tempatnya. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan, namun tidak satu pun terasa masuk akal. Arvin lalu menoleh perlahan ke arah seluruh karyawan. Tatapannya tenang namun memiliki wibawa yang membuat semua orang langsung diam tanpa berani bergerak. "Sepertinya saya perlu menjelaskan sesuatu." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Raka menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin. Arvin melangkah sedikit lebih dekat ke Nadia.
lalu berdiri di sampingnya. Dengan suara tegas namun santai, ia berkata, "Perkenalkan, ini Nadia." Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi semua orang untuk memperhatikan. "Dia adalah calon istri saya." Seketika, ruangan seperti kehilangan suara. Tak ada bisikan, tak ada gerakan. Semua orang membeku. Beberapa karyawan bahkan menatap Nadia dengan mata membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Raka adalah orang yang paling terpukul. Wajahnya langsung pucat, nafasnya terasa berat. Semua kejadian selama beberapa hari terakhir, semua kata-kata kasar, semua perlakuan merendahkan, berputar cepat di kepalanya. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Namun kenyataan di depannya terlalu jelas untuk disangkal. Nadia, wanita berhijab yang ia hina sejak hari pertama, adalah calon istri CEO. Arvin melanjutkan dengan tenang. Nadia sengaja tidak memberitahu siapa dirinya. Dia ingin merasakan bagaimana bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan ini. Beberapa orang mulai menunduk, merasa bersalah. Namun Arvin belum selesai. Tapi dari apa yang saya lihat, pengalaman itu justru menunjukkan banyak hal. Kalimat itu terasa berat. Bukan hanya pernyataan, tapi juga penilaian. Raka merasa lututnya hampir lemas. Ia tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Dengan langkah ragu, ia mendekat sedikit. Pak, saya tidak tahu kalau beliau..." Suaranya bergetar. Ia bahkan tidak berani menatap langsung. "Kalau saya tahu, saya tidak akan..." Justru disitulah masalahnya. Suara Arvin memotong dengan tegas. Semua orang langsung diam kembali. Arvin menatap Raka lurus. Kenapa harus menunggu tahu siapa dia dulu, baru memperlakukan seseorang dengan baik? Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Raka terdiam. Tak ada jawaban. Tak ada pembelaan. Nadia sendiri hanya berdiri tenang di samping Arvin. Wajahnya tetap lembut, tanpa sedikit pun rasa dendam. Namun ketenangannya justru membuat suasana semakin berat. Karena semua orang sadar, yang mereka lihat selama ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan di saat itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Bukan hanya tentang siapa Nadia sebenarnya, tapi juga tentang siapa mereka di hadapan sikap dan perlakuan mereka sendiri. Ruangan itu masih terasa sunyi, seolah waktu berhenti sesaat setelah kebenaran terungkap. Raka berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Semua kepercayaan dirinya yang dulu begitu tinggi, seketika runtuh. Ia menatap Nadia, lalu Arvin, lalu kembali menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Dengan langkah pelan dan ragu, Raka mendekat. Saya minta maaf," ucapnya dengan suara gemetar. Tak ada lagi nada arogan, tak ada lagi kesombongan. Hanya penyesalan. "Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Ibu Nadia adalah..." Suaranya terhenti. Namun Nadia hanya menatapnya dengan tenang. "Kalau tahu, apa yang akan Anda lakukan?" Tanyanya lembut. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat sasaran. Raka terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena dalam hatinya, ia tahu kebenarannya. Ia akan bersikap berbeda. Ia akan bersikap lebih baik. Bukan karena menghargai, tapi karena status. Dan itulah yang membuatnya semakin merasa bersalah. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. "Cara kita memperlakukan orang tidak seharusnya bergantung pada siapa mereka." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terasa semakin hening. Beberapa karyawan menunduk. Sebagian lainnya terlihat berpikir,
Sementara itu, Arvin memperhatikan dengan ekspresi serius. Ia tidak marah. Namun jelas, ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, keputusan pun diambil. Raka dipanggil ke ruang manajemen. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya sebuah keputusan yang tegas. Ia dipindahkan dari posisinya sebagai manajer. Bukan semata-mata karena kesalahannya pada Nadia, tetapi karena sikapnya yang selama ini mencerminkan kepemimpinan yang salah. Seorang pemimpin seharusnya mengangkat timnya, bukan merendahkannya. Kabar itu bercepat menyebar di kantor. Banyak yang terkejut, namun tidak sedikit yang merasa itu memang sudah seharusnya terjadi. Sementara itu, Nadia tetap menjalani harinya seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kesombongan. Ia tetap bekerja dengan tenang, tetap bersikap ramah, dan tetap menghargai semua orang. Seolah semua kejadian itu tidak mengubah dirinya sedikit pun. Justru disitulah letak kekuatannya. Suatu sore saat suasana kantor mulai sepi, salah satu rekan mendekatinya. "Nadia, setelah semua yang terjadi, kamu tidak marah?" Nadia tersenyum lembut. Marah itu mudah, tapi memaafkan itu pilihan. Jawaban itu sederhana, namun terasa dalam. Dan di saat itulah, semua orang mulai mengerti bahwa yang membuat Nadia istimewa bukanlah statusnya sebagai calon istri CEO, melainkan hatinya. Sementara itu, di sudut lain kota, Raka duduk sendiri, menatap kosong ke depan. Ia mengingat semua yang telah ia lakukan dan semua yang telah ia kehilangan. Kesempatan, kepercayaan, dan harga dirinya sendiri. Penyesalan datang. Namun memang benar kata orang, penyesalan selalu datang di akhir. Dan kali ini, semuanya sudah terlambat. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Seringkali kita menilai seseorang hanya dari penampilan luar, cara berpakaian, cara berbicara, atau bahkan latar belakang yang terlihat sederhana. Padahal di balik itu semua, bisa saja tersimpan kemampuan, kekuatan, dan nilai yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang punya cerita dan potensi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Sikap kita kepada orang lain mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa mereka. Hormatilah semua orang tanpa memandang status, karena pada akhirnya yang akan diingat bukan jabatan atau kekayaan, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.